Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu yang berjudul Tablet Effervescent. Baiklah, lanjut saja akan dibacakan oleh Rafika Tiara. Formulasi tablet Effervescent ekstrak biji melinjo Gneptum gnemon L. Menggunakan PEG 6000 sebagai lubrikan dan asam tartrat sebagai sumber asam. Tablet Effervescent merupakan salah satu bentuk sediaan tablet yang dibuat dengan cara pengempaan bahan-bahan aktif dengan campuran asam basa organik seperti asam sitrat atau asam tartrat dan natrium bikarbonat. Metode yang digunakan untuk pembuatan tablet Effervescent adalah granulasi basah. Melinjo atau Gneptum gnemon L adalah tanaman dari keluarga Gnetaceae yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Ekstrak biji melinjo memiliki efek farmakologis bagi tubuh, salah satunya sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas dengan potensi asam askorbat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi terbaik variasi konsentrasi asam sitrat dan asam tartrat. Bahan pelicin PEG 6000 pada tablet Effervescent ekstrak biji melinjo. Metode penelitian 1, alat 2, bahan. Cara penelitian, ekstraksi. Biji melinjo dikupas hingga diperoleh bijinya, kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Setelah didapatkan simplisia biji melinjo, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Sebelum dilakukan maserasi, simplisia terlebih dahulu. Baik, dilanjutkan oleh Oke. Analisis kualitatif dan kuantitatif ekstra. Analisis senyawa dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat ekstrak kental sebelum dikeringkan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode KLT. Fase gerak yang digunakan adalah toluna, etil asetat, asam format, ekstrak kental sebagai sampel ditotolkan pada plat silika gel F254 dan kemudian plat dielusi setelah fase gerak jenuh. Hasil elusi dianalisis menggunakan KLT, densitometer. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengujikan sampel di laboratorium penelitian dan pengujian menggunakan metode spektrometri. Cara penelitian, ekstraksi. Biji melinjo dikupas hingga diperoleh isi bijinya, kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah didapatkan simplisia biji melinjo, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Pembuatan tabel ekvensi.
Formulasi tabel efisiensi dibuat dari ekstrak biji melinjo dengan variasi asam sitrat, asam tartrat, dan variasi bahan pelicin. Tabel efisiensi dibuat dengan cara peleburan. Langkah pertama, ekstrak kering biji melinjo disemprot dengan larutan PVP 0,5% hingga terbentuk menyerupai granul. Kemudian di oven selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Bahan asam yang terdiri dari asam sitrat diayak dengan ayakan nomor 40, kemudian ditambah dengan natrium bikarbonat. Campuran dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Pada formulasi tabel efisiensi ini variasi asam sitrat, asam sastrat yang digunakan sebesar 25% bagi 75%, 65% bagi 35%, 50% bagi 50%, 20% bagi 80%. Setelah dikeringkan, bahan-bahan yang sudah di oven akan terbentuk padatan. Padatan tersebut kemudian digerus dan diayak dengan ayakan nomor 20, lalu ditambah dengan aspartam. Pemeriksaan sifat fisik granul sifat alir. Granul dituang secara perlahan ke dalam corong alir. Kompliskatif yang tertutup. Tutup corong dibuka dan granul akan mengalir keluar. Waktu yang diperlukan semua granul untuk melewati corong terhitung menggunakan stopwatch. Kemudian dicatat. Kecepatan alir granul ditentukan berdasarkan data tersebut. Kompresibilitas. Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan granul sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Gelas ukur dipasang pada alat uji pengetapan RWK dan dihentakkan sebanyak 100 kali. Hentangkan diulang hingga volume nilai yang didapatkan pada pengujian ini berupa indeks kompresibilitas anonime granul konstan. Keragaman bobot. Sebanyak 10 tablet ditimbang satu persatu, kemudian dicatat bobotnya pada neraca analitik meter Toledo. Semakin kecil perbedaan bobot, semakin seragam sediaan yang dihasilkan. Perhitungan dilakukan dengan menentukan nilai penerimaan sesuai kompendia. Keseragaman ukuran. Penentuan keseragaman ukuran dilakukan terhadap 10 tablet dengan mengganti diameter dan ketebalan tablet menggunakan jangka sorong. Kekerasan tablet. Penentuan keseragaman ukuran dilakukan terhadap 10 tablet dengan mengamati diameter dan ketebalan tablet menggunakan jangka sorong pada isi tengah secara horizontal. Respon kekerasan tablet yang tertampil pada alat dicatat yang dilakukan perhitungan. Selanjutnya akan dibacakan Oke, oleh selanjutnya dilanjutkan pemahalawan. oleh Famo.
Kerampuhan tablet. Sebanyak 20 tablet yang telah dibebas-debukan dan ditimbang dimasukkan ke dalam alat uji kerampuhan. Alat diputar pada kecepatan 25 putaran per menit selama 4 menit. Selanjutnya tablet dibebas-debukan dan ditimbang lagi. Kemudian dibandingkan dengan bobot tablet awal. Kerampuhan tablet dinyatakan dalam bentuk persen. Waktu larut. Masing-masing formula diambil 5 tablet untuk dilakukan pengujian waktu larut. Tablet dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air 20 ml. Kemudian dilakukan perhitungan larut tablet dengan menggunakan stopwatch. Terhitung dari memasukin tablet ke dalam air hingga terlarut sempurna. Pengujian pH. Pengujian pH dilakukan setelah tablet terlarut sempurna di air dengan menggunakan pH meter atau Inolab WTW series. Masing-masing formulasi dilakukan pengujian sebanyak 3 kali pengulangan. Analisis kandungan senyawa. Uji kualitatif kandungan senyawa aktif pada tablet efervescent ekstra biji melijo densitometri. Sedangkan untuk analisis kuantitatif efervescent dilakukan secara spektrometri. Analisis hasil. Data yang diperoleh dari pengujian sifat fisik granul meliputi uji kecepatan alir, uji kompresibilitas, uji sudut istirahat. Sedangkan untuk uji sifat fisik tablet meliputi uji keragaman bobot uji, keseragaman ukuran, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan waktu larut tablet. Pembahasan tablet. Hasil pengujian KLT di sitometrik diperoleh nilai RF yaitu sampel ekstra biji melijo yang identik dengan standar sehingga dapat disimpulkan bahwa biji melijo memiliki kandungan senyawa yang sama dengan standar. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata atau bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat siang. Sudah siap.